Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super kulit yang cuek, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, meleknya cuek, langsung on lagi. Cobain yuk. Terima kasih masih tetap setia bersama kami. Program Super Don Super Opini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Tentunya bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Ya, Super Don kembali memandu Super Don. Ya, Bang Don, tadi kan kita ngobrol sama Prof Hik, Prof Alex. Ya. Ini tentang aspek komunikasinya Presiden Prabowo. Betul. Ya kan? Tapi kan substansi yang utama sebenarnya kan misi atau pesan yang penting itu kan perdamaian di Palestina. Kan? Ya. Dan Itu usulannya Presiden Prabowo soal two disebut state sebagai two-state solution. Kalau kita kutip ya. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Kita sudah sering dengar two-state solution itu ya. Dan memang itu satu-satunya harapan untuk kedua bangsa ini. Satu-satunya. Karena kita kalau mengacu kepada penyelesaian masalah itu secara militer, itu tidak akan ada yang diuntungkan, dan kita udah saksikan ribuan orang menderita kayak gitu. Betul. Dan kita miris melihatnya ya, bahwa dunia internasional itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah itu. Ya kan? Dan ini sudah lama. Korban bertambah terus, dan di media diberitakan terus, tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah itu terjadi. Ya. Itu kesalahan kolektif komunitas internasional secara keseluruhan. Masa tidak ada yang bisa menghentikan itu? Ribuan anak-anak perempuan mati secara begitu, Pak Don. Nah, ini masalahnya, Pak Don. Di dalam hubungan internasional itu, apapun yang dirundingkan di meja perundingan itu, selalu bergantung kepada kondisi faktual di lapangan. Nah, kita tahu two-state solution ini secara historis itu sudah ditawarkan sejak tahun 48. Sudah begitu lama. Sudah begitu lama. Jadi dulu waktu mau diselesaikan ini, dibuatlah satu resolusi dari PBB pada waktu itu. Kalau kita lihat historisnya, Pak Don ya, two-state solution. Pembagiannya pada waktu itu 55% wilayah itu untuk Israel, 45% untuk Palestina. Nah, sayangnya pada waktu itu ditolak oleh negara-negara Arab. Karena penolakan ini terjadilah perang itu. 48, 56, 67, 73 dan intifada sampai 2025 ini. Ya. Tapi terlepas dari itu, kita tidak boleh berhenti untuk berusaha agar two-state solution itu benar-benar bisa diwujudkan. Because that is the only way. Ya. Karena kita secara militer itu habis-habisan. Dengan senjata sekarang ini habis itu, Pak Don. Karena itu kita harus berupaya, dan Indonesia dalam hal ini harus berada di garda terdepan untuk mewujudkan two-state solution itu. Nah, itu tidak akan bisa diselesaikan dalam tempo yang singkat. Butuh waktu. Nah, butuh waktu.
Kenapa Pak Don? Karena saya yakin Pak Prabowo juga tahu sebagai seorang pemikir militer ya, dia tahu yang namanya itu existential threat. Existential Ancaman threat. eksistensial. Nah, persoalan yang terjadi di Timur Tengah di Gaza ini, Israel terhadap Palestina adalah existential threat. Nah, demikian pun sebaliknya, ya, mungkin bukan Palestina, tapi Hamas dengan peristiwa 7 Oktober 2023 itu sudah dilihat oleh Israel. Kalau saya izinkan dia ini menjadi tetangga saya, itu akan menjadi existential threat juga bagi saya. Jadi kedua-duanya itu saling meniadakan. Nah, two-state solution ini baru akan bisa terwujud kalau existential threat itu dihilangkan. Hilang untuk ancaman Israel terhadap Palestina, hilang juga ancaman dari Hamas ke Israel. Makanya itu juga kan ditekan oleh Pak Prabowo kan, kita harus menjamin keamanan Israel ke depan. Iya kan? Betul. Karena ini peaceful coexistence. Koeksistensi damai itu mensyaratkan tidak adanya existential threat. Ancaman eksistensial. Jadi menurut saya langkah pertama untuk two-state solution itu remove existential threat. Baik untuk Palestina, Hamas maupun untuk Israel. Ya, dari kedua pihak Iya, ya, harus sama-sama. itu dulu diselesaikan. Oke. Nah, saya pikir Amerika, Rusia, Cina, dan negara-negara Arab itu bisa duduk bersama to remove this existential threat. Kalau itu terjadi, two-state solution baru jadi. Buka Oke. jalan, buka jalan. Prof Hik, Ya. bagaimana catatan Prof Hik? Two-state solution. Iya. Ya, two-state solution adalah solusi yang sangat realistis ya. Dan ini yang diperjuangkan juga oleh banyak negara. Bahkan dalam KTT yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi sehari sebelum sidang umum PBB, itu sudah membicarakan tentang two-state solution. Nah, memang two-state solution itu ada negara yang sudah mengakui tapi tidak mengakui Palestina dan kemudian mengakui Palestina. Tapi ada juga negara seperti kita. Kita tidak mengakui Israel sebelum Palestina diakui. Nah, itu yang pertama yang kita harus pahami. Yang kedua, kenapa sekarang Gaza itu diserang terus oleh Netanyahu? Karena Gaza itu dari praktek sebelum-sebelumnya dan tanggal 7 Oktober 2023 itu dimanfaatkan oleh tentu Hamas agar Israel itu mau hilang dari situ. Karena dari sisi Hamas bahkan yang didukung oleh Iran itu adalah Palestina merdeka. Itu berarti Israel tidak boleh ada di tanah Palestina. Mau terserah, mau pindah di mana, terserah. Tapi tidak boleh ada di tanah Palestina. Nah, oleh karena itu, Israel mungkin menganggap bahwa kalau misalnya sekarang kita duduki aja, ya kita masih belum bisa menghilangkan threat tadi, ya ancaman atau serangan dari Gaza yang dilakukan oleh Hamas. Ya, ini kan kalau misalnya diduduki berarti kan ada tindakan polisionil, ya. Tetapi kalau misalnya sudah merdeka, berarti ini sudah perang antar negara, antara Palestina negara dengan Israel sebagai negara. Nah, tentu yang menjadi keberatan dari Israel itu adalah kalau saya memberikan kemerdekaan kepada Palestina, apa jaminannya bahwa kami ini tidak diserang? Itu yang sebenarnya diminta oleh Zelensky di Ukraina ketika bertemu sama Trump. Trump, oke, saya kasih kamu konsesi, tapi kamu kasih jaminan saya. Jaminan itu kan sebenarnya kalau saya diserang Rusia, kamu yang akan membantu saya, begitu kan? Nah, jadi dalam konteks seperti itu, Israel tentu berpikir dia tidak akan memberikan kemerdekaan karena kalau misalnya mereka diberikan kemerdekaan, ini perang antar negara. Tapi kalau yang sekarang ini kan tindakan polisionil seperti kita masih dijajah oleh Belanda. 17 Agustus katakanlah begitu ya. Kelas pertama, kelas kedua kan Belanda bilangnya kita melakukan tindakan polisionil. Walaupun dari sisi Indonesia kita mengatakan oh ini udah agresi karena kami sudah negara. Baru tanggal 27 Desember tahun 1949 ya kedaulatan diserahkan ke Indonesia. Nah di situ Belanda sudah tidak lagi melakukan serangan dan mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Nah jadi apa yang menjadi jaminan kalau misalnya saya mengakui dan saya tidak diserang dalam perspektif Israel? Nah disitulah sebenarnya Pak Prabowo dan teman-teman kepala negara itu mengatakan bahwa jaminannya adalah kita jamin masalah keamanan. Ya, tapi kamu harus mengakui dulu Palestina sebagai sebuah negara.
Nah, jaminan itu yang sekarang ini mungkin dibahas antara Presiden Trump dengan negara-negara Arab termasuk Indonesia berpenduduk Islam besar, dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Nah, Indonesia sudah disampaikan oleh Presiden, kita akan menyumbang 20.000 pasukan kalau perlu lebih. Prof. Alex, kan